Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang tertib lalu lintas. Materi ini ada pada buku PLBJ kelas 2 bab 15 atau bab terakhir. Ada 3 indikator pembelajaran yang perlu dikuasai setelah mempelajari bab ini. Yang pertama, diharapkan kamu dapat menjelaskan aturan berlalu lintas di jalan, dapat menyebutkan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan, dan yang terakhir, dapat menyebutkan pelanggaran di jalan. Di jalan raya ada aturan yang harus dipatuhi agar pengguna jalan selamat selama berkendara. Selanjutnya kita akan membahas aturan bagi pengendara motor. Yang pertama, harus memakai helm berstandar SNI atau Standar Nasional Indonesia. SNI merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah untuk semua produk yang diproduksi di Indonesia. Lalu membawa barang harus sesuai kapasitas. Untuk matic maksimal berat barang yang dibawa adalah 150 kg. Sedangkan untuk motor sport maksimal 160 kg. Penumpang hanya boleh 1 orang. Harus mempunyai SIM dan STNK. Tidak boleh menggunakan ponsel saat berkendara dan harus memakai jaket dan sepatu. Sekarang kita bahas aturan saat berkendara mobil. Yang pertama, untuk pengendara mobil harus mempunyai SIM dan STNK. Gunakan sabuk pengaman, ini berlaku untuk penumpangnya juga. Jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Gunakan jalur kanan untuk menyalip dan tidak melawan arus. Untuk pejalan kaki juga ada aturannya loh. Yang pertama, ketika jalan beramai-ramai, usahakan berbaris bukan berjajar. Karena kalau posisinya berjajar akan mengganggu pejalan kaki di belakang kita yang mungkin sedang terburu-buru atau mengganggu orang depan kita yang jalannya berlawanan dengan kita. Jalan di sebelah kiri. Jalanlah pada trotoar, tidak menggunakan ponsel sambil berjalan, menyeberang pada zebra cross, dan tidak berhenti tiba-tiba. Ini ada beberapa rambu lalu lintas, pasti semua sudah tahu, namun perlu diulang agar ingat. Kalau lampu merah berarti berhenti, kalau kuning hati-hati, kalau hijau boleh jalan. Manfaat tertib lalu lintas. Yang pertama, dapat menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik. Yang kedua, dapat menghindari kecelakaan lalu lintas. Dan yang ketiga, akan menciptakan ketertiban di jalan. Apa akibatnya kalau kita tidak tertib lalu lintas? Kecelakaan yang bisa menyebabkan kematian diri sendiri atau orang lain, kerugian material, luka, atau cacat akibat kecelakaan bisa terjadi. Ini gambarnya. Jadi harus taat aturan berlalu lintas. Ada banyak cara agar ketertiban di jalan terjaga. 3 diantaranya, harus saling menghormati antar pengguna jalan. Misalnya ketika kita sedang berkendara dan terdengar suara sirine ambulan di belakang kita, kita harus menepi dan memberi jalan untuk ambulan tersebut. Lalu, dalam memarkir kendaraan, usahakan pada tempat yang benar, bukan pada trotoar atau di pinggir jalan yang ada tanda dilarang parkir. Yang mempunyai mobil juga usahakan punya dulu garasinya, baru punya mobilnya. Berkendaralah yang baik dan benar, dan selalu mematuhi aturan lalu lintas. Oke, setelah menyimak penjelasan tadi, ada beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman. Yang pertama adalah, mengapa tidak boleh menggunakan ponsel saat berkendara? Yang kedua, tuliskan 5 aturan di jalan raya. 3. Apa fungsi dari helm yang digunakan oleh pengendara motor?
4. Mengapa pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman? Dan 5. Apa saja manfaat tertib berlalu lintas? Selanjutnya, tuliskan jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dari gambar-gambar di bawah ini. Ada 4 gambar. Oke, tolong disebutkan pelanggaran apa saja yang mereka lakukan. Itu saja, semoga mudah dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.